Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul alim. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan paling utama yang patut kita panjatkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayah Allah, sehingga kita bisa pada malam hari ini bisa bersilaturahmi, bisa zikir bersama-sama di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini disertai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, salawat dan salam Allah senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnahnya hatta yaumul qiyamah. Mudah-mudahan yang hadir di malam ini nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah yang kita tujukan kepada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan beliau ditempatkan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang belajar di tempat ini mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih hadis yang nomor 19 yang kemarin juga kita sampaikan. Sekarang kelanjutannya. Wa an Zirin bin Qubaishin qala Ataitu Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil masqi 'ala kuffain faqala ma jaa'a bika ya Zirri faqultu ibtigha al-'ilm faqala innal malaikata nadha'u ajnihataha li talibil 'ilmi ridan bima yatlubu. Sudah sampai di situ kemarin yang kita sampaikan. Poin penting dari yang minggu kemarin kita sampaikan adalah bahwa dialog antara Abu
Zirrin bin Khubaishin dengan Sofyan bin Asal mengandung makna yang pertama, bahwa kita harus senantiasa thalabul ilmi. Dalam kehidupan kita ini banyak hal yang kita tidak tahu, Pak. Banyak hal diri kita ini yang kita tidak mengerti. Maka fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu dari apa yang tidak Anda tahu. Ini adalah agama yang mengajarkan begitu. Dari apapun yang kita saat ini tidak tahu dalam hal ilmu zahir, ilmu batin yang berkenaan dengan apapun yang kita lakukan saat ini, maka ketika kita tidak tahu, tanyakan kepada orang yang tahu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berkenaan dengan syariat. Ketika kita berada di mungkin tempat yang jauh, yang kita kesulitan ketika kita memakai sepatu khufain, apakah sepatu kita ketika kita sampai di tempat itu kita tidak lepas ketika kita wudhu dan sebagainya. Maka kemarin ketika Zirrin bertanya kepada Sofyan, karena Sofwan ini adalah salah seorang sahabat Rasul yang dekat dengan Rasul, ya, mudah dijawab oleh Sofwan bahwa ketika dalam posisi ya yang selain ya dalam posisi junub, maka ketika memakai sepatu tidak usah dilepas sepatunya. Jadi kalau seseorang itu misalnya pergi ke satu tempat, misalnya ke Surabaya, memakai sepatu, ya dalam posisi ke Surabaya itu boleh. Sampai di Surabaya kita nggak usah pakai sepatu ketika kita sholat, ya. Jadi ketika kita sholat, sepatu kita tidak usah kita lepas maksudnya, ya. Cukup hanya dibasuh, ya, dibasuh, karena dalam posisi kita ini bermusafir. Tapi kalau dalam posisi ketika kita ya mungkin junub, sedang berhadas besar, maka dilepas dulu sepatunya, kemudian mandi junub, baru kemudian berwudu, dipakai lagi sepatunya, baru dipakai untuk sholat. Lah berapa hari seseorang ketika diperkenankan tidak melepas sepatunya, ya. Jadi kalau orang itu tidak mukim, misalnya kita bukan orang Surabaya mau ke Surabaya, kan tidak mukim berarti maksimal 3 hari. Tapi kalau mukim, ya hanya 1 hari saja. Ini aturan ketika memakai khufain, 2 sepatu. Jadi di sini katakan alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin. Ya, jadi dalam posisi bermusafir kita tidak usah melepas sepatu yang dipakai kalau memang kita tidak menginginkan melepasnya, ya, selama 3 hari 3 malam illa min janabatin, kecuali dalam kondisi junub. Lakin min qa'idin wa baulin wa naumin faqultu hal sami'tahu yazkuru fil hawa syai'an. Ya, jadi dalam posisi baik tidur, kemudian buang hajat, ya, atau buang hajat besar atau kecil, tidak usah dilepas sepatunya, ya. Kemudian bagaimana kalau terkait dengan kecintaan, ya. Jadi kan ada seseorang itu dalam hidupnya mencintai idolanya, ya. Ada tabu, Pak, ya, idola kita siapa kira-kira?
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengidolakan ya Nabiullah Muhammad, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disini dikatakan bagaimana ketika seseorang itu ya mencintai sesuatu. Ya, jadi Abu Zaid ini bertanya kepada Sofyan tadi terkait dengan masalah khufain, ya, masalah mengusap dua sepatu. Ya, sekarang bagaimana kalau persoalan itu terkait dengan percintaan? Ditanyakan kepada Sofyan. Ya. Qala na'am kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar, kata Sofyan. Kami ya bersama Rasulullah ketika safar, ketika bepergian. Fabaina nahnu indahu idza nadahu a'rabun musatin lahu jahriyyin. Ya, bersama kami Rasulullah itu saat itu ada seorang Arab Badui, ya, ini memanggil Rasulullah dengan suara yang keras. Jadi di tengah-tengah beliau dengan Rasulullah, dalam perjalanan itu ada seorang Badui yang panggil Rasulullah dengan suara yang keras. Ya Muhammad, katanya, wahai Muhammad. Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautihi. Karena Rasulullah dipanggil dengan panggilan yang keras tadi, dengan suara yang keras, Rasulullah juga menjawabnya dengan jawabannya apa? Suara yang keras pula. Ha umum, katanya Rasulullah. Ya, silakan. Faqultu lahu waihaka ughdud min sautika fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berkata kepada Badui tadi, wahai Badui, wahai celaka kamu, rendahkan suaramu. Dan kepada Nabi kok suaranya keras kayak gitu. Ya. Fa innaka indan Nabi, kamu itu bersama Nabi. Ya. Wa qad nuhita an hada, engkau dilarang menyuarakan keras di hadapan Rasulullah. Di sini pelajarannya apa, Bapak Ibu? Ketika kita mungkin bertemu dengan seseorang yang kita anggap dia adalah ya guru kita, mungkin kita punya guru Habib misalnya, ya, atau kalau di sini dikatakan langsung kepada Rasulullah, maka unggah-ungguhnya jangan sampai suara kita melebihi suara ya orang yang saat itu kita ajak bicara. Ya, jadi orang yang mulia, orang yang mungkin berpengaruh, orang yang dzurriyyah Rasulullah barangkali di sini yang kita ajak berbicara, maka rendahkan suara kita. Kalau kita tarik satu pemahaman yang lebih umum, ya, ketika kita berhadapan dengan orang yang dalam hal ini mungkin lebih tua, lebih berilmu dan seterusnya, maka ya atur nadanya. Ya, jangan kemudian semua dipukul rata. Ya, orang tipe A, B, C, D semuanya sama nadanya dengan mereka. Maka jangan, tirulah ya pelajaran di sini. Jadi orang Badui itu kan memang orang yang terkenal kerasnya, nggak punya unggah-ungguh, Bapak Ibu, nggak punya sopan santun. Ya, jadi berbicara dengan Rasulullah saja dengan nada yang keras, ya. Dengan nada yang seakan-akan itu yang dihadapi itu bukan Rasulullah. Memanggil ya Muhammad dengan nada yang keras, wahai Muhammad. Nah, Rasulullah dipanggil kayak gitu dengan orang yang model kayak gitu, dijawab oleh Rasulullah dengan suara yang keras pula. Artinya apa di sini? Ketika kita barangkali ya disakiti, ya, kalau kita mau membalas, ya kalau bisa jangan membalas. Ya, maka kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallah, kata sahabat, wallah la aghdubu, katanya. Kata orang Badui tadi, demi Allah saya tidak akan merendahkan suaraku. Jadi dia ya Pak, ya diilingi sama sahabat, wahai Badui, rendahkan suaramu. Kamu tuh ngomong dengan siapa? Itu dengan Rasulullah. Ya, sudah ditutup kayak gitu
sing orang Badui tadi. Kata Badui Allah, wallah la aghdud, demi Allah aku gak akan merendahkan suaraku. Qala al-a'rabi, orang Arab Badui tadi berkata, al-mar'u yuhibbul qawma wa lamma yalhaqu bihim. Seseorang yang mencintai kaumnya, ya dia belum bisa bertemu dengan mereka. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u man ahabba yaumal qiyamah. Di sini Pak Bu, penekanannya. Ini kita termasuk golongan orang ini. Apa? Kita mencintai seseorang yang kita belum pernah melihatnya. Ya, kita mencintai guru-guru kita. Ya, tawasul kepada guru-guru di dalam tawasulnya Imam Haddad ini. Apakah kita pernah melihat mereka, Bapak Ibu? Belum. Tapi mengapa selalu kita sebut namanya? Mengapa selalu kita baca zikir-zikirnya? Karena kecintaan kita kepada mereka. Ketika kita menyebut mereka yang dalam posisi kita belum pernah melihat sama sekali, kita nanti dikumpulkan bersama mereka ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saat ini Pak, jadi hadis ini ya anta ma'aman fil jannah katanya di dalam keterangan yang lain. Dulu saya pernah ditanya orang, ya, apakah hadis ini sahih apa tidak? Anta ma'aman fil jannah. Ya. Atau di dalam riwayat yang lain, anta kepada kamu, ya, berkumpul kepada orang yang kamu cintai. Ya, jadi kita nanti di akhirat, ya, berkumpul dengan orang yang saat ini kita cintai. Kalau kita cinta kepada ulama, insya Allah kita akan berkumpul dengan para ulama. Kalau orang yang cintanya kepada ahli fikih, kita akan dikumpulkan dengan orang yang ahli fikih. Ahli tafsir juga sama Bapak Ibu. Nah kita ini kan, ya, pikir-pikir kita nyambung kepada Imam Haddad, nyambung kepada Rasulullah SAW. Insya Allah ketika kita nanti kembali kepada Allah, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena rasa cinta kepada beliau. Ya, kecintaan kita dalam diwujudkan dalam bentuk apa? Baca zikirnya yang pertama, kemudian meneladani sifat-sifatnya. Jadi tidak cukup hanya zikir-zikirnya Bapak yang dibaca, pelajari sifatnya, akhlakiyahnya, sulukiyahnya, pelajari. Ya, beli bukunya otomatis. Ya, orang kita ini kadang tidak seimbang hidup kita ini. Kalau ibu-ibu barangkali beli kosmetik harga berapapun, oke Bu ya. Nggak tahu Bu, oh nggak tahu katanya. Ya. Barangkali kalau orang yang suka bermake up pria barangkali, ya, itu berapapun harga make up itu pasti akan dibeli. Tapi kalau berkenaan dengan ilmu, coba nonton buku-buku yang berkenaan dengan riwayat sirah nabawiyah, berkenaan dengan riwayatnya orang-orang yang minas sholihin. Pertanyaannya, mau beli buku atau tidak? Mau pilih mana? Mau beli buku atau beli kosmetik Bu? Ya, kembali kepada diri masing-masing. Kalau bapak-bapak ini yang biasa audit, yang biasa hisab ini, ya, kira-kira jangan pilih tetap beli audit atau beli buku Pak? Loh, ini jawab yang dengan jawaban yang jelas ini. Dua-duanya, ya, buktinya apa? Kalau sama dua-duanya, bukunya apa sih sama pernah beli buku? Ya kadang kita ini tidak seimbang. Ya, dari mana kita bisa meladani? Ya, ulama-ulama mau buku aja kita tidak punya. Ya, sirah tentang Imam Haddad punya kita buku-bukunya, referensinya, tidak punya Pak. Hanya di WA atau Pak. Ya, WA ini nggak cukup Pak. Tunjukkan, ya paling tidak mengoleksi karya beliau. Ya, buku-buku yang berkenaan dengan para wali. Ya, itu penting Pak. Kenapa? Kita kan bisa membaca sirahnya, ya, sejarahnya, riwayatnya. Berarti kita cinta kepada mereka. Ya, kita tidak pernah tahu kepada mereka. Ya, karena kita tidak pernah mempelajari sirah mereka. Tapi kalau kita betul-betul mempelajari sejarahnya, riwayatnya,
ya kezuhudannya, kealimannya kita tahu ya dari buku-buku yang kita baca. Insya Allah betul-betul kita menunjukkan rasa cinta kepada beliau. Insya Allah kita akan dikumpulkan nanti bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkatan memang Pak, tingkatan-tingkatan dalam diri kita nanti di dalam kita menapaki orang yang betul-betul dilihat Allah. Saat ini makom kita hanya zikir saja, tidak ada masalah. Ya sifatnya kita hanya saat ini bisa yang zikir, silakan istiqomah zikir. Setelah itu ditingkatkan lagi. Ya, orang yang berilmu artinya apa? Tidak cukup zikir, kaji, ya lebih dalam lagi. Maknanya apa? Yang kita baca, ya setiap hari. Ini penjelasannya bagaimana? Ini level yang kedua. Level yang ketiga, amalkan apa yang ada di dalam yang kita baca itu. Seperti di dalam Al-Quran. Ya, orang yang dikatakan yang paling awam, sing penting membaca Al-Quran, mudeng arti ini, ya gak mudeng arti ini, yang penting membaca Al-Quran itu pun berpahala. Beda kalau jenengan baca Quran, ya jenengan baca Quran, kalau Quran itu memberikan informasi yang baik untuk keilmuan kita menjadi baik, berpahala yang kita baca. Tapi Al-Quran, ya kita paham isinya atau tidak, itu nanti akan membantu kita ketika kita ditanya oleh para malaikat di alam kubur. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang baca. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu yashfi yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat ya, bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Nah, ini barangkali ya yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam amaliyah zikir dan amaliyah yang baik ya, untuk nantinya bisa kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kehidupan kita nanti di akhirat betul-betul dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kalau lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.